China telah memperingatkan negara-negara agar tidak membuat perjanjian dagang atau mencapai kesepakatan ekonomi yang lebih luas kepada Amerika Serikat atau AS dengan mengorbankan negaranya sendiri dan Beijing. Peringatan ini dikeluarkan China sebagai tanggapan atas laporan yang menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump menekan negara-negara lain untuk mengisolasi China. Juru bicara Kementerian Perdagangan China mengatakan pada Senin 21 April 2025 bahwa Beijing akan mengambil tindakan balasan dengan cara yang tegas dan timbal balik terhadap negara-negara yang bersekutu dengan AS untuk menentangnya. Peringatan itu muncul saat negara-negara bersiap untuk perundingan dengan AS untuk mencari pengecualian dari tarif timbal balik yang diberlakukan Trump dan kemudian dihentikan sementara pada sekitar 60 mitra dagang. The Wall Street Journal baru-baru ini melaporkan bahwa Trump berusaha menggunakan pembicaraan tarif untuk mendorong mitra ekonomi AS agar mengekang perdagangan dengan China dan mengendalikan dominasi manufaktur Beijing. Sebagai imbalannya, negara-negara ini dapat memperoleh pengurangan pungutan dan hambatan perdagangan AS. Pemerintahan Trump mengatakan bahwa mereka sedang berunding dengan lebih dari 70 negara. Kementerian Perdagangan China membalas, memperingatkan negara-negara lain bahwa mencari kepentingan pribadi sementara dengan mengorbankan kepentingan orang lain sama saja dengan mencari kulit harimau. Akibatnya, mereka berpendapat bahwa mereka yang mencoba membuat kesepakatan dengan AS pada akhirnya akan dimakan habis. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa China pada gilirannya akan menargetkan semua negara yang mengikuti tekanan AS untuk menyakiti Beijing. Setelah Trump menangguhkan tarif timbal balik pada mitra dagang utama AS pada tanggal 9 April, ia meningkatkannya pada China. Pungutan perdagangan AS pada sebagian besar ekspor China telah naik hingga 145%. Beijing kemudian membalas dengan mengenakan bea masuk sebesar 125% atas barang-barang AS. Trump telah lama menuduh China mengeksploitasi AS dalam perdagangan dengan menyatakan bahwa tarif yang ditetapkannya diperlukan untuk menghidupkan kembali manufaktur dalam negeri dan mengembalikan lapangan kerja ke AS. Ia juga ingin menggunakan tarif untuk membiayai pemotongan pajak di masa mendatang. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping melakukan perjalanan ke 3 negara Asia Tenggara minggu lalu untuk memperkuat hubungan regional. Ia meminta mitra dagang, termasuk Vietnam, untuk menentang intimidasi sepihak. Seperti halnya negara-negara lain di Asia Tenggara, Vietnam telah terperangkap dalam baku tembak perang dagang. Bukan hanya sebagai pusat manufaktur, tetapi China juga sering menggunakannya untuk mengirim ekspor ke AS, guna menghindari tarif yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump pertama terhadap Beijing pada tahun 2018. Di tempat lain, pemerintahan Trump telah memulai pembicaraan dengan sekutu Asia Timur mengenai tarif tersebut dengan delegasi Jepang yang mengunjungi Washington DC pekan lalu dan pejabat Korea Selatan yang akan tiba pekan ini. Banyak negara kini terjebak di antara dua ekonomi terbesar dunia, China, sumber barang manufaktur yang besar dan mitra dagang utama, dan AS, pasar ekspor yang penting. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada Januari oleh Lowy Institute, sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Sydney, para analis menemukan bahwa pada tahun 2023, sekitar 70% negara mengimpor lebih banyak dari China daripada yang mereka impor dari AS.
Pendakian cepat Cina sebagai negara adikuasa perdagangan dapat ditelusuri kembali ke tahun 2001, tahun ketika ia bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, dan ketika ia mulai mendominasi manufaktur global setelah bertahun-tahun menerapkan kebijakan industri proteksionis yang berhasil. Selama tahun 2000-an, Cina diuntungkan oleh relokasi rantai pasokan internasional yang didorong oleh arus masuk investasi asing yang besar, banyaknya tenaga kerja berbiaya rendah, dan nilai tukar mata uang yang dinilai rendah. Pada tahun 2023, Cina telah menjadi mitra dagang terbesar bagi sedikitnya 60 negara, hampir 2 kali lipat jumlah AS yang tetap menjadi mitra dagang terbesar bagi 33 negara. Kesenjangan di antara mereka juga semakin melebar di banyak negara. Analisis Lowy Institute menemukan bahwa pada tahun 2023, 112 negara berdagang lebih dari 2 kali lipat dengan Cina daripada dengan AS, naik dari 92 negara pada tahun 2018 selama Perang Dagang pertama Trump. Menurut Garcia Herrero, beberapa negara seperti Meksiko yang memiliki hubungan dagang yang sangat erat dengan AS mungkin akan mengatakan tidak kepada impor Cina. Namun, ia menyoroti bahwa kehadiran Cina dalam rantai pasokan begitu besar bagi sebagian besar mitra dagang Amerika lainnya, sehingga pemisahan hampir mustahil dilakukan. Memang, di seluruh dunia, Cina telah menjadi sumber impor yang sangat berharga. Uni Eropa misalnya mengalami defisit perdagangan dengan Cina senilai 396 miliar euro pada tahun 2022, naik dari 145 miliar euro pada tahun 2016. Cina menyumbang 20% dari impor barang Uni Eropa, angka yang setara di Inggris Raya adalah 10%. Minggu lalu, Menteri Keuangan Rahel Reeves mengatakan akan sangat bodoh bagi Inggris untuk mengurangi perdagangan dengan Cina. Di seluruh negara berkembang, peran perdagangan Cina sama pentingnya. Sekitar seperempat dari total impor Bangladesh dan Kamboja berasal dari Beijing. Hampir seperlima dari impor barang Nigeria dan Arab Saudi berasal dari Cina.